komponen penting dalam kolaborasi antar tenaga kesehatan. Sulzer et al. Tahun 2019 menekankan 4 elemen penting dalam menjalankan kolaborasi kesehatan, yaitu pertama koordinasi, kedua kerjasama, ketiga pengambilan keputusan bersama dengan negosiasi, komunikasi, keterbukaan, dan kepercayaan, dan terakhir adalah kemitraan, yaitu hubungan yang terbuka dan terdapat rasa respect antar profesi. Kemudian video ini akan menampilkan kolaborasi tim kesehatan, khususnya dalam bentuk komunikasi melalui telepon antara perawat dengan tenaga medis pada kasus pasien ibu hamil dengan COVID-19. Selain menampilkan peran informasional melalui telepon, juga akan ditampilkan pula peran interpersonal dan decisional seorang nurse dalam menangani kasus tersebut. Pada 14 Juni tahun 2020, Ibu X berusia 28 tahun sedang hamil 37 minggu dengan status gravida G2P10 masuk ke rumah sakit X dengan keluhan batuk dan gatal pada perut. Didapatkan hasil pemeriksaan swab positif, kemudian pasien dipindahkan ke ruang rawat inap isolasi lantai 5, kamar 501 bed A. Sehari perawatan tanggal 15 Juni 2020, pasien mengalami desaturasi dan mengeluh sesak. TTV yang didapatkan adalah RR 25 kali per menit, tensi 110 kali per menit, suhu 38,5, saturasi oksigen 95%, kesadaran kosmetis. Pasien telah diberikan paracetamol tablet 500 mg per jam yang lalu, namun suhu masih 38,3 derajat Celcius. Saat ini pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit dan hasil AGD masih normal. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Nikur, saya Narsa Bici, perawat ibu sore ini. Sepertinya ibu terlihat sesak dan menggigil. Saya periksa terlebih dahulu ya. Iya, Nurse. Rasanya agak sesak dan juga menggigil nih. Ibu sudah merasa ada kontraksi perutnya? Iya nih, Nurse. Rasanya perutnya masih lembek deh, Nurse. Kenapa ya, Nurse? Baik Ibu, saya coba periksa denyut jantung janinnya dulu ya. Iya, Nurse. Karena Ibu terlihat sesak, saya bantu posisikan Ibu setengah duduk ya dan miring kiri supaya sesaknya bisa berkurang. Ibu, apakah sudah sedikit lebih nyaman sekarang? Iya, Nurse. Sedikit lebih enak nafasnya. Baik Ibu, karena Ibu masih demam, saya coba kompres hangat selama 15 menit ya Bu ya, di bagian paha bagian dalam dan bagian leher supaya demamnya bisa turun. Bagaimana Bu? Boleh, Nurse. Baik Ibu, kompresnya sudah selesai. Ibu, saya sarankan untuk perbanyak minum dengan air hangat karena Ibu masih demam dan kekurangan cairan. Kekurangan cairan ini bisa membuat Ibu makin demam. Oleh karena itu, perbanyak minumnya ya Bu ya, supaya demam bisa turun dan Ibu tidak kekurangan cairan. Idealnya minum 1 hari itu 8 gelas air. Iya, Nurse. Terima kasih banyak ya, Nurse. Halo, selamat sore. Sore Dok, saya Narsa Bici Dok. Ingin melaporkan kondisi pasien. Oh iya Nurse, ada apa ya? Iya Dok, saya ingin melaporkan kondisi pasien Ibu Nikur Dok di bed 501A. Saat ini mengalami demam dan sesak Dok. Ya, Ibu Nikur 28 tahun, dirawat sejak tanggal 14 Juni 2020 Dok. Saat ini 1 hari perawatan dengan diagnosis medis pneumonia sarkop Dok. Status gravidanya G2P10, hamil 37 minggu. Kemudian tidak ada riwayat jantung dan paru Dok. Hasil AGD-nya masih menunggu. Hasilnya terakhir tanggal 14 Juni 2020, HB-nya 13,1, HT-nya 32, leukositnya 10.200, trombositnya 278.000 Dok. Sudah diberikan PCT. Ya, PCT tablet 500 mg jam 11 tadi. Tapi saat ini masih demam, belum ada kis, dan DJJ-nya 140 kali per menit Dok. Kemudian pada masalah keperawatan pasien,
yaitu pola nafas tidak efektif, saya berikan posisi shoulder lateral kiri 30 derajat dan pasien mengatakan napasnya lebih enak. Namun RR tetap 25 kali per menit dok, saturasinya rentang 95-96%. Kemudian pasien juga belum diresepkan untuk inhalasi ya dok. Kemudian untuk masalah kedua mengenai hipertermia dok, saya sudah melakukan kompres hangat 15 menit di daerah paha dalam dan leher, namun suhunya masih 38,1 derajat Celcius dok. Iya, dan saat ini tekanan darahnya 120/80, nadinya 110. Bagaimana ya dok? Dan karena pasien masih sesak, bagaimana bila pemakaian nasal kanul diganti dengan simple mask sambil menunggu hasil AGD-nya? Pasien juga sepertinya perlu diberikan inhalasi Ventolin ya dok. Kemudian karena suhu tubuhnya belum turun juga, apakah perlu ganti terapi atau bagaimana ya dok? Baik, Nurse. Terima kasih atas laporannya. Untuk pemberian oksigen, saya setuju diganti saja dengan Simple Mask 5 liter per menit. Kemudian untuk inhalasi, tolong berikan Ventolin 2,5 mg ya, Nurse. Lalu untuk terapi demamnya, lanjut saja diberikan paracetamol tablet 500 mg. Dan karena kondisi janinnya bagus ya, dilihat dari BJJ-nya stabil, dan belum ada his juga, tolong observasi terus ya, Nurse. Baik dok, saya ulangi lagi ya dok ya. Terapi oksigen diganti dengan Simple Mask 5 liter per menit, inhalasi Ventolin 2,5 mg. Kemudian terapi demam dilanjutkan, diberikan kembali PCT tablet 500 mg ya dok. Kemudian lanjut observasi kondisi ibu dan janin, begitu ya dok? Iya, benar, Nurse. Sebentar lagi saya akan menuju ruangan ya. Baik dok, terima kasih dok. Iya, sama-sama, Nurse. Selamat sore ibu, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah merasa lebih baik, Nurse. Tadi juga udah batuk, keluar dahaknya. Alhamdulillah, dahaknya warna apa bu? Kuning, Nurse, kental banget. Tadi saya juga udah banyakin minum air hangat, jadinya dahaknya gampang keluar. Dan sekarang juga udah gak menggigil, udah keringetan. Alhamdulillah. Coba saya periksa lagi ya bu. Iya, Nurse. Alhamdulillah ibu, demamnya sudah turun ya. Sekarang suhunya 37,7 derajat Celcius. Tapi masih dalam kategori demam ya bu ya. Makanya ditingkatkan lagi minumnya ya bu. Kadar oksigen di dalam darah ibu juga sudah bagus, 98%. Dan untuk kondisi janinnya, ibu tidak ada masalah karena denyut jantung janinnya dalam kondisi normal, yaitu 138 sampai 140 kali per menit. Dan dari hasil pemeriksaan CTG-nya juga belum ada kontraksi ya bu. Alhamdulillah, saya sekarang bisa tenang, Nurse. Awalnya saya khawatir banget. Saya hamil, malah saya kena COVID. Saya takut kenapa-napa dengan bayi saya, Nurse. Saya mengerti bu, ibu merasa khawatir. Wajar sekali khawatir dalam kondisi pandemi seperti ini bu. Tapi alhamdulillah, bayi ibu kuat karena ibunya juga kuat. Buktinya nih, walaupun ibu sedang dirawat, hasil pemeriksaan bayi ibu juga bagus. Ibu juga harus semangat supaya bisa cepat sembuh. Karena jika ibu ikut khawatir berlebihan, maka bisa berdampak kepada bayinya. Ibu ikut stres nanti. Iya ya, Nurse. Ibu biasanya kalau khawatir ngapain bu? Saya biasanya dengerin murotal, Nurse, biar tenang. Oh, sekarang gak ada ya bu murotalnya? Oh iya, Nurse. Suami saya boleh nggak bawa speaker murotal ke ruangan ini? Boleh bu, ibu ada headsetnya. Karena di sini dilarang musik bu, atau menyalakan suara yang terlalu keras. Saya ada headset, Nurse. Boleh ibu. Kalau begitu nanti saya hubungi keluarga ibu ya. Sekarang bagaimana jika saya ajarkan teknik relaksasi nafas dalam supaya ibu bisa lebih tenang? Boleh, Nurse. Oke, baik ibu. Sekarang coba ibu rileks. Jangan ada yang kaku badannya. Otot-ototnya lemaskan.
Sekarang ibu bisa pejamkan mata. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan sebentar. Buang dari mulut. Ya, baik. Ayo kita lakukan lagi ya, Bu ya. Tetap tutup mata. Kita tarik nafas dari hidung. Tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Ya. Sekarang Ibu boleh buka mata. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Relax ya, nurse. Alhamdulillah, kalau begitu ya Bu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Sudah, nurse. Terima kasih banyak ya. Iya Bu, sama-sama. Saya tinggal ya Bu. Kalau ada apa-apa, pencet bel saja. Iya, nurse. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Saya Narsa Bici. Benar dengan keluarga dari Ibu Likur? Oh, iya Nars, saya adiknya. Gimana kondisi kakak saya? Iya, tadi sempat demam dan sesak napas Mbak. Tapi sekarang kondisinya sudah stabil. Jadinya juga dalam kondisi baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah, saya kepikiran terus Nars. Apalagi kan saya nggak bisa ngeliat kondisinya secara langsung. Mbak, jadi demam adalah proses yang normal dari infeksi Mbak. Tidak perlu khawatir juga karena demamnya juga sudah teratasi dan sudah turun ya. Dan untuk sesaknya juga sudah berkurang. Ibu Nikur sudah bisa mengeluarkan dahaknya juga. Alhamdulillah. Tadi Ibu Nikur berkata atau berpesan kepada saya ingin dibawakan speaker murotal Mbak. Oh iya, saya mau bawain kemarin lupa Nars. Yaudah nanti saya bawain ya Nars. Baik Mbak, nanti dititipkan di depan saja Mbak. Nanti akan diambil oleh perawat shift berikutnya. Iya Nars. Terus kira-kira kakak saya udah ada tanda-tanda melahirkan belum ya Nars? Iya Mbak, saat ini kondisinya belum ada kontraksi ya Mbak. Tapi boleh minta tolong untuk dibawakan persiapan lahirannya Ibu Nikur, seperti perlengkapan bayi dan perlengkapan ibunya, karena Ibu Nikur ini kan sudah cukup bulan ya. Jika kondisinya semakin membaik, akan diusahakan tetap lahiran normal. Tapi jika kondisinya ibu tidak memungkinkan dan harus dilakukan sesar, saya tetap membutuhkan persetujuan dari keluarga. Sekarang mau lahirannya dengan cara apapun, yang penting ibu dan bayinya sama-sama selamat ya Mbak. Ya Nars, saya percaya sama nurse dan dokter yang merawat kakak saya di sana. Jika memang harus sesar, nanti saya coba komunikasikan ke suaminya ya Nars. Baik Mbak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Nars, terima kasih banyak ya Nars. Ya, sama-sama Mbak. Nurse Nurul, bagaimana kondisi pasien-pasien kita saat ini? Saya memegang 4 pasien, yakni 3 pasien parsial dan 1 pasien minimal. Pasien bernama Ibu Nikur, parsial ter, saat ini nusnya hijau. Kemudian tadi sempat nus merah ya nurse. Kami sempat kaget karena tidak biasanya. Tapi sekitar pukul 2 siang, Ibu Nikur mengalami perburukan, yaitu demam dan sesak napas. Lalu saya sudah melaporkan kondisinya kepada dokter Nurma dan sekarang sudah membaik kondisinya. Janinnya juga dalam kondisi baik, nurse. Kemudian hasil teteh terakhirnya tadi RR-nya 18 kali per menit, kemudian suhunya 37,7 derajat Celcius, saturasinya rentang 98 sampai 99%. Kemudian pasien juga sudah bisa batuk, kemudian warna dahaknya kuning kental, kemudian bibirnya tidak kering, kemudian kubur kulitnya baik, CRP kurang dari 2 detik, handuran kuningnya di urin bag volumenya 200 ml, warna kuning tidak pekat. Kemudian balance cairannya dalam 3 jam minus 500 ml, dan hasil CTG-nya GBG-nya normal,
138 sampai 140 kali per menit, dan belum ada his. Ibu Nikur ini juga ada cemas, tapi sudah saya intervensi dengan relaksasi napas dalam dan sudah merasa tenang sekarang. Oke, bagus sekali ya Nurse ya. Berarti tadi diberikan paracetamol tablet lagi ya? Iya, benar Nurse. Baik, lanjutkan monitoring dan observasi terhadap ibu dan janin sesuai NIUS ya Nurse. Oh ya, untuk alat-alat, coba cek lagi fungsi dan kalibrasinya. Jika ada yang perlu kita kalibrasi ulang, nanti segera laporkan ke saya, agar saya nanti laporkan ke bagian alat ya Nurse. Baik Nurse, siap. Selamat sore, dengan Iva, selaku apoteker sore ini, ada yang bisa dibantu? Selamat sore Mbak, saya mau minta tambahan obat Mbak. Iya Mbak, untuk pasien Ibu Nikur di bed 501A. Ibu Nikur 28 tahun, dirawat sejak tanggal 14 Juni 2020. Saat ini 1 hari perawatan dengan diagnosis medis pneumonia sarkov. Dan status gravidanya G2 P1A0, hamil 37 minggu, tidak ada riwayat penyakit jantung dan paru. Ya, tadi sekitar jam 2 siang, pasien mengalami hipertermi dengan suhu 38,3. Saya sudah melakukan kompres hangat selama 15 menit di paha dalam dan leher. Serta sudah diberikan PCT tablet 500 mg. Saat ini suhu pasien sudah turun menjadi 37,7 derajat Celcius. Persediaan PCT tablet 500 mg berkurang 1. Apa saya bisa meminta tambahan lagi untuk terapi lanjutan nanti malam? Oh baik Nurse, berarti saat ini paracetamol tablet 500 mg untuk Ibu Nikur, sisa 1 ya Nurse? Iya Mbak, benar. Oke, ditunggu ya Nurse, nanti jam 5 sore akan dikirim beserta obat-obat yang lain. Siap Mbak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Demikianlah video mengenai komunikasi per telepon dengan profesi medis dan menggunakan metode manajemen keperawatan primer. Dari role-play tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi per telepon merupakan salah satu contoh aplikasi peran informational nurse dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Komunikasi per telepon dilakukan apabila anggota tim kolaborasi kesehatan tidak sedang berada di tempat, namun dibutuhkan koordinasi segera. Menurut Nemhart and Burns 2020, situasi bencana COVID-19 membutuhkan respon terkoordinasi yang tepat dan cepat. Kerja tim yang efektif bergantung pada komunikasi yang akurat, sering, tepat waktu, dan penyelesaian masalah yang didukung oleh tujuan bersama, berbagi pengetahuan, dan saling menghormati. Dalam melakukan penyampaian kondisi pasien, perawat memaparkan kondisi pasien dengan teknik SBAR, yaitu situation, apa yang terjadi dengan pasien, background, apa riwayat penyakit pasien dan terapi yang sudah didapatkan pasien, assessment, bagaimana hasil pengkajian saat ini dan masalah pasien saat ini yang ditemukan, recommendation, apa rekomendasi selanjutnya untuk pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Arkekar 2016 mengungkapkan penggunaan teknik SBAR dapat meningkatkan komunikasi yang efektif antara anggota tim kesehatan karena penyampaiannya berupa data fokus pasien. Kemudian informasi tindakan kolaborasi yang didapatkan akan ditulis, baca, dan konfirmasi ulang atau toolbakon oleh perawat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerimaan informasi. Teknik komunikasi yang baik antar anggota tim merupakan kunci utama untuk dapat menjalankan kolaborasi tim kesehatan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Merlino 2017 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik yang dimiliki oleh seorang perawat merupakan landasan utama untuk dapat meningkatkan transformasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi perlu selalu ditingkatkan oleh perawat dalam menjalankan peran sebagai anggota tim kesehatan dan menjalankan 5 fungsi manajemen, sejak perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.